Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis nomor 682 di Kitabus Siyam atau Saum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada qaulaz zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu rawahul Bukhari. Wa anhu, dan terima dari Abi Hurairah juga radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan omongan bohong, wal amala bihi, dan melakukan kebohongan, wal jahla, dan melakukan kebodohan, falaisa lillah, maka tidak ada bagi Allah hajatun, keperluan, fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, mengenai orang meninggalkan makan dan minumnya. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan hadis ini Imam Al-Bukhari. Hadis ini kaitan dengan saum yang akan berpahala. Di dalam bab saum seringkali orang memperhatikan pembatal saum, tapi jarang sekali orang memperhatikan pembatal pahala saum. Ini problem yang berkembang di kalangan masyarakat, sehingga yang diperhatikan itu jangan batal saum. Orang jarang memperhatikan bagaimana saum agar tidak batal dari pahala. Imam Al-Maraghi dalam kitab tafsir beliau juz ke-1 di halaman 67, beliau menyampaikan satu natizah yang namanya saum itu apa? Beliau menyatakan as-siyam huwa, saum itu ialah imsakun, menahan, anit ta'am, dari makan, wasyarab, dari minum, wagosyanin nisa, dan hubungan suami istri, minal fajri ilal maghrib, dari sejak terbit fajar ilal maghrib, sampai maghrib, ihtisaban lillah, karena mengharap ridho Allah atau pahala dari Allah. Nah, coba di sini diperhatikan, Imam Al-Maraghi menyebutkan saum itu orang menahan dari 3 hal: makan, minum, hubungan suami istri. Artinya kalau orang saum melakukan 3 hal ini, batal saumnya. Jadi saumnya yang batal. Akan tetapi ketika kita mengharapkan saum itu berpahala, maka pembatal saum bukan itu. Jadi ada yang menjadi penyebab saum batal: makan,
minum hubungan suami istri. Dan ini sudah baku ini. Semua para ulama menyatakan batal saum itu dengan 3 ini. Barangkali kalau hari ini sudah tidak zaman orang menjelaskan bahwa nyikat gigi batal saum, sudah nggak zaman hari ini. Apalagi ngorowek celi batal saum. Hitut dina cai batal saum, sudah nggak zaman hari ini. Kenapa? Karena orang-orang sudah baca kitab, ya, sampai pengertian saum itu yang sebenarnya seperti apa. Kalau dulu masih biasa-biasa itu. Saya juga waktu belajar dulu di pesantren, ya ajangan saya ngomong seperti itu. Husein kade itu dinacai batal gitu, ngorowek culi batal, kangorong-ngorong batal, itu dulu gitu ya. Sekarang sudah gak zaman. Kenapa? Semua kitab-kitab tafsir menyatakan, baik Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Maraghi, begitu Al-Qurtubi, At-Tabari, semua menyatakan yang membatalkan saum itu 3: makan, minum, hubungan suami istri. Nah ternyata ketika kita mengharapkan saum itu berpahala, ini akan bernilai lebih secara ikhtiyat dan kehati-hatian. Yang pertama, Nabi sendiri menjelaskan bahwa yang akan membatalkan pahala saum seseorang diantaranya qauluz zur. Nah, ini seringkali orang lupa, ya. Ketika orang berdusta, maka saum itu kosong dari pahala, sekalipun saumnya tidak batal. Wal amalu bihi, dan melakukan kebohongan apapun bentuknya. Wal jahla, dan orang berbuat bodoh. Nah, ini yang jarang orang paham. Aimi gawe kabodohan teh siga kumaha, begitu. Makanya di hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan malam yada qaulaz zur, 1, siapa yang saum tapi tidak meninggalkan bohong. Wal amala bih, dan melakukan kebohongan. Wal jahla, dan melakukan kebodohan. Maka Allah tidak butuh saum dia. Artinya dalam bahasa ulama tidak makbul saumnya. Artinya laparnya, kemudian as-sahar, ya, lulus nama ayat, tapi pahalanya nggak ada, kosong. Nah para ulama diantaranya Imam As-Sunani menjelaskan qauluz zur ay al-kadhib wal amalu bih. Jadi omongan bohong itu bisa membatalkan pahala saum. Kalau begitu orang ya mendengarkan sesuatu yang bohong, sama enggak? Jadi bukan hanya bohong, mendengarkan yang bohong juga sama. Jadi kalau sekarang ya kita tidak tahu meresep dongeng, ngadengnya dongeng begitu, itu kan bohong. Bagaimana kalau sedang saum? Ini hati-hati, karena ini pahala yang akan jadi masalah, bukan saumnya, pahalanya begitu. Wal jahla ay as-safah. Al jahlu itu ya para ulama menyebutnya as-safah, melakukan kebodohan yang akan merugikan diri sendiri. Itu as-safah namanya. Tahrim ala as-shaim, dan ini haram dilakukan oleh orang yang saum. Lalu apa yang termasuk dalam kategori al-jahlu? Jadi bukan bodoh saja, tapi melakukan kebodohan. Ternyata kalau kita lihat secara konsep nas Al-Quran, itu Allah menjelaskan bahwa yang disebut al-jahlu yang akan membatalkan pahala saum
itu mempermainkan orang. Yang ini jarang sekali orang pikirkan. Jarang orang memperhatikan ini. Mempermainkan orang, mengelabui orang lain, ya. Itu termasuk al-jahlu. Kenapa kaitan al-jahlu dengan mempermainkan orang, mencemoohkan orang, kemudian ya mengelabui orang, menipu orang? Itu al-jahlu. Ini satu bukti dalil. Di surat Al-Baqarah ayat 67. Ketika Musa berkata kepada kaum Bani Israel, kata Musa, qala Musa liqaumihi. Itu di surat Al-Baqarah 67. Innallah ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk menyembelih sapi betina. Ketika mereka menginginkan bertaubat kepada Allah dari perbuatan syiriknya, menyembah anak sapi. Lalu Nabi Musa mengatakan, innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Begitu, ya. Kalian berbuat kedoliman dengan menyembah anak sapi, begitu. Nah, begitu mereka bertanya kepada Musa mengenai orang yang terbunuh, tidak ada bukti keterangan siapa yang membunuhnya. Maka mereka datang kepada Musa, wahai Musa, kalau engkau benar seorang nabi, tunjukkan kepada kami siapa pembunuh orang ini. Lalu Musa mengatakan, innallah ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah telah memerintah kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Bayangkan, mereka menyembah anak sapi, kemudian Nabi Musa memerintah mereka menyembelih anak sapi. Artinya mereka disuruh untuk menyembelih Tuhan sendiri, begitu, yang mereka sembah. Makanya mereka mengatakan, qalu, kata mereka, atattahiduna huzwa, apa kamu mempermainkan kami? Apakah engkau mempermainkan kami, wahai Musa? Masa Tuhan yang kami sembah harus disembelih? Lalu Musa mengatakan, kalau mau ditunjukkan siapa pembunuhnya, ya itu syaratnya, sembelih. Begitu. Nah, ini perkataan mereka, atattahiduna huzwa, apa engkau mempermainkan kami? Qala, Musa menjawab, a'udzu billah an akuna minal jahilin. Nah, ini kalimat jahil di sini. Nabi menyebutkan orang saum tidak meninggalkan perbuatan jahil, maka pahala saumnya kosong. Termasuk jahil itu seperti itu. Mereka mengatakan, apa engkau mempermainkan kami? Nah, Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah untuk mempermainkan kalian. Dengan bahasa an akuna minal jahilin. Jadi mengelabui orang, mempermainkan orang, itu masuk dalam kategori al-jahil. Melakukan kebodohan. Kenapa? Karena mempermainkan orang, menipu orang, mengelabui orang, itu akan berimbas kerugian bagi dirinya sendiri. Itu melakukan kebodohan. Menghina orang artinya dia telah menghina dirinya sendiri. Merugikan orang berarti dia telah merugikan dirinya sendiri. Seperti itu dalam Islam. Nah, yang kedua, termasuk kebodohan, al-jahla, yang akan membatalkan pahala saum seseorang, menggunjing, ngomongkeun batur, memfitnah, ngadu domba, ya, memperlihatkan kesombongan. Dan ini secara amaliyah kalau dilakukan oleh orang yang saum merugikan diri sendiri. Maka ini yang disebut al-jahla. Jadi kalau begitu,
Orang yang saum memperlihatkan kesombongan maka batal pahala saumnya. Orang yang saum menggunjing orang batal saumnya. Orang yang saum ngadu domba batal saumnya. Seperti itu. Dari apa? Dari segi pahala. Sekalipun saumnya tetap tidak batal. Lalu orang berpikir, acana batal saum meninggal ngucapkan si kopi. Gitu gimana ya? Lebih lagi begitu kan? Kenapa? Ini yang batal bukan saum tapi pahala begitu. Nah, berdasarkan dalil apa? Orang ya namam itu memfitnah orang, ngadu domba orang, menggibah orang. Ini pembatal pahala saum. Kenapa? Di kitab Sahih Muslim juz ke-1 di halaman 101 ada satu hadis dari Abi Wa'il an Huzaifah, dari Huzaifah annahu balaghahu. Huzaifah menyatakan anna rajulan yanimul hadis. Ada seseorang yang menceritakan mengenai namimah. Ngomongkan batur, mitnah batur, ya, menggibah begitu. Mengadu domba. Ini namimah. Saat itu faqala Huzaifah mengatakan seperti ini, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, la yadkhulul jannah namamun. Bahasanya namimah itu menjadi penyebab orang tidak ke surga. Dan inilah sebagai pembatal pahala saum seseorang. Karena ini al-jahla ini melakukan kebodohan dengan cara seperti itu. Maka ketika orang saum melakukan itu batal pahala saum. Dan ini satu amalan haram. Kalau orang tidak saum, boleh nggak namimah? Boleh nggak namimah? Haram juga. Cuma ketika saum lebih haram lagi begitu. Namanya akidun, ditekankan begitu, lebih lagi. Di hadis sahih riwayat Al-Bukhari, ini di kitab Sahih Al-Bukhari juz ke-8 di halaman 17. Dari Huzaifah Al-Yaman juga Rasul menyatakan la yadkhulul jannah qattatun. Ada namam, ada qattat. Itu hampir sama ya. Menggunjing orang, menggibah orang, ya, mengadakan fitnah, mengadu domba. Itu qattat atau namam yang dinyatakan oleh Rasulullah yadkhulul jannah, dia tidak akan ke surga. Kemudian di kitab Musnad Ahmad di juz ke-5 di halaman 373 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jangankan gibahnya, mendengar gibah membatalkan pahala saum. Ini maaf, biasanya ini ibu-ibu biasanya, dan tidak sedikit bapak-bapak, ya, yang suka mendengar ocehan dan kejelekan orang. Saya lihat di televisi sekarang, ya, menceritakan ini, ya, artis ini, ini gibah bukan? Gibah itu, karena dia yang diceritakan nggak suka mendengar itu. Ya, ada silet atau ini dan macam-macam di televisi. Itu biasanya ibu-ibu suka doyan mendengarkan itu. Hati-hati ketika nanti saum yang seperti itu, hindari. Kenapa? Karena itu akan menghilangkan dan membatalkan pahala saum seseorang. Karena ini adalah al-jahla, kebodohan, melakukan kebodohan. Nah, satu dalil di kitab Musnad Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manistama'a ila hadisi qaumin, siapa yang mendengar cerita satu kaum atau apa yang diceritakan oleh satu kaum, hadisi kaum, yakrahunahu, yang diceritakan gak suka,
Pan gibah teh kitu nya. Oh cenah da abi mah lain gibah. Nya nu diomongkeun teh bener. Nya eta gibah teh nu kitu. Cek orang teh nya si A teh eta peditna beak tikar. Bener pedit. Tapi si A nggak akan suka kalau kita katakan dia kikir, nggak akan suka. Itulah yang disebut gibah. Nah, orang mendengar gibah yang lain, bukan yang gibah, mendengar. Dan yang diomongkan itu orang yang diceritakan nggak suka. Maka Nabi menyebutkan subbapi udunai al-anuk, dua telinganya dikucuri al-anuk. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi, mal anuk ya Rasulullah, ay anuk teh naon? Maka Rasul menjawab, yakni ar-rasos, yaitu timah yang mendidih. Ini hati-hati, istri yang doyan seperti itu, kita sebagai suami bertanggung jawab, selamatkan mereka. Ya, ada gibah di televisi, ya, itu jangan didengarkan. Kenapa? Yang mendengarkan dua telinganya dikucuri, disumbat dengan ar-rasos. Ya, jadi ini timah yang dididihkan. Yang ketiga termasuk memperlihatkan kesombongan. Ketika orang tidak saum, sombong, durhaka, berdosa. Tapi ketika saum, selain berdosa, membatalkan pahala saumnya, memperlihatkan kesombongan. Kenapa? Karena orang memperlihatkan kesombongan, Nabi menyebutkan la yadkhulul jannah, gak akan masuk surga. Ketika orang melakukan amal yang menjadi penyebab dirinya celaka, itulah al-jahla, melakukan kebodohan. Di kitab Sahih Muslim juz ke-1 di halaman 94, Fudail yang bersumber dari Ibrahim an Alqamah, dari Alqamah an Abdillah, dari Abdillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Bahasanya, sedikit saja kesombongan maka orang tidak akan masuk surga. Ini al-jahla. Maka Nabi menyebutkan ketika orang saum melakukan al-jahla, maka saumnya itu tidak dibutuhkan Allah, artinya tidak akan diterima. Jadi ya, orang melakukan saum mengharapkan pahala dari Allah, ya, bukan hanya dia menahan makan, minum, hubungan suami istri saja, tapi dia harus menghindari kidbun, bohong, ya, baik dari segi ucapan atau perbuatan. Dua, jahlun, ya, melakukan kebodohan. Ropasun, omongan-omongan kotor. Ghibatun, menggunjing orang. Jika ini tidak dipenuhi, jika ini tidak dihindari, maka saum kita sekalipun tidak batal secara saum, tapi batal dari segi pahala saum. Pantas kalau Rasul SAW menyebutkan dalam riwayat An-Nasai dari Abi Hurairah radhiyallahu an, rubba saim laisa lahu min siyamihi illal ju'. Banyak sekali orang yang saum hanya merasakan lapar saja. Wa rubba qaim, dan banyak sekali orang yang melakukan ibadah di malam saum itu, tapi laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dia tidak dapat apa-apa dari ibadah di malam Ramadan itu kecuali hanya lelah saja. Nah, Imam As-Sun'ani
dari hadis itu beliau menyatakan bahwa dengan hadis di atas jelas bagi kita tahrimul kadzib, bagi orang yang saum haram melakukan bohong atau ngomong bohong dan melakukan perbuatan bohong. Yang kedua, tahrimus safah, haramnya melakukan kebodohan, al jahlu alas saim, melakukan kebodohan ketika melakukan saum. Nah, Imam As-San'ani menyebutkan wahuma muharramani ala ghairi saim aidan. Sebenarnya yang dua itu haram sekalipun tidak saum. Cuma di sini ada penekanan dari Rasul, ya, karena bohong dan melakukan kebodohan itu ketika tidak saum juga haram. Illa anna tahrim bihaqqihi akadu. Tapi ketika dua hal ini dilakukan di saat saum, akadu, lebih berat hukumannya. Kata aku di tahrimi zina, seperti lebih beratnya haram zina minas syekh, bagi orang yang sudah tua. Sudah nikah masih zina, sudah tua masih zina. Ini lebih berat dari seorang yang belum nikah atau pemuda melakukan zina. Ini lebih berat. Seperti orang bohong doraka, keur teu saum ge, keur sauman leuwih doraka, seperti itu. Kenapa? Hukumnya beda kan? Orang yang masih bujangan, ya, perawan zina, hukumannya berapa kali cambuk? Berapa? 100. Ya. Orang yang sudah nikah sampai mati. Beda kan? Beda. Orang yang sudah nikah masih zina. Orang yang sudah tua masih zina, dirajam sampai mati. Bedanya begitu. Ini kan lebih berat. Atau Imam As-San'ani menyebutkan wal khuyala minal fakir, sombong bagi orang yang kaya itu haram, tapi sombong bagi orang yang fakir lebih haram lagi. Sampai Allah menyebutkan laknat. Keur fakir sombong, anu kaya wae sombong tidak boleh, hukumnya haram. Ini bagaimana yang fakir? Nah, ini penekanan, namanya akidun. Jadi orang bohong teu saum ge doraka. Bagaimana kalau dia saum masih bohong? Selain berdosa, maka pahala saumnya pun batal. Nah, terakhir di kitab Fathur Rabbani juz ke-9 di halaman 222 ada konsep bagaimana agar saum kita berpahala. Pertama, bi ayyasumahu raghiban fis sawab. Ini pertama, saumlah dengan mengharap pahala. Hati-hati, ada orang yang mengatakan nu penting mah cenah ibadah we lah, urang mah tong ngaharepkeun naon-naon ti Allah, nu penting ibadah. Ini keliru. Kenapa? Saum ibadah apapun harus ihtisaban, harus mengharap pahala. Jangan melakukan ibadah kan bae dek dibere ganjaran dek henteu ku Allah, nu penting mah kuring mah ibadah we. Ini keliru. Harus ihtisaban. Namanya rogiban pisawab, mengharap pahala. Yang kedua, khaifan lil azab, takut dengan siksa kalau tidak melakukan ibadah itu. Yang ketiga, mukhlisan liwajhillah, niatnya ikhlas karena Allah. Ketika kita saum, ikhlas saja karena Allah. Kan baik teu kudu cicidu hareupeun jalma. Ya, kecrot nyeudeuh keur saum seperti itu, enggak usah. Mukhlisan lillah. Yang keempat, yatajannabul lagwa, menjauhi perbuatan lagwun, warofas, omongan kotor, termasuk dusta yang tadi, ya, termasuk
lagun-lagun, ya omongan-omongan bohong, termasuk mendengarkannya. Wan nadaru ila ma yusiru ila syahwatail farji wal batni, dan menghindari, menangguhkan, menjauhkan ya apapun yang mempengaruhi syahwat, baik syahwat farji atau syahwat perut. Jadi saum mah kudu ngurangan. Di kita bagaimana? Para istri ketika saum minta tambahan atau dikurangi? Minta tambahan. Padahal saum yang akan berpahala, ini dalam kitab Fathur Rabbani dijelaskan, wan nadharu ila ma yusiru ila syahwatail farji wal batni. Dihindari. Di kita malah biasa tara aya kolak jadi kolak begitu ya. Gitu. Bukan tidak boleh, tapi ditekan atau dikurangi begitu, bukan ditambah, jumlahnya dikurangi. Inilah penyebab orang saumnya tidak batal tapi tidak berpahala. Ketika saum meninggalkan perbuatan yang membatalkan saum, makan, minum, hubungan suami istri, tapi tidak meninggalkan al-azur ya wal jahla, bohong, melakukan kebohongan ya, melakukan kebodohan, di antaranya yang tadi saya jelaskan. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan saum di tahun ini. Bukan hanya tidak batal saumnya, tapi tidak batal dari segi pahala saum itu sendiri. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati kita semua. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit pertanyaan silakan. Ada 5 menit kurang lebih, mangga baru diteruskan. Silakan. Pak Haji Ulum. Bobo si adik. Terima kasih Pak Ustadz tadi penjelasannya. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi mengenai pembatalan pahala puasa. Puasa itu juga ada wajib dan juga yang sunnah ya. Nah ini puasa yang disebut tadi yang membatalkan tadi, apakah ketika periode waktu sahur sampai dengan berbuka itu kalau melakukan tadi kebohongan, terus ghibah, juga yang lain gitu, itu yang membatalkan pahala. Tetapi kalau setelah jam buka itu apakah juga membatalkan puasa yang ketika itu? Karena kalau yang saya tahu itu yang namanya hari itu setelah maghrib itu kan, kalau sekarang hari Kamis ya, begitu maghrib itu kan sudah masuk Jumat. Jadi pikiran saya kalau dia di luar itu ketika puasanya puasa sunnah, apa itu jadi batal puasanya? Ketika kan puasanya Kamis, tetapi dia berbohongnya itu ketika setelah maghrib gitu. Apakah itu sudah masuk Jumat? Jadi pertanyaan saya itu. Khususnya juga pertanyaannya adalah apakah bohong dan ghibah tadi di periode ketika ya buka sampai dengan maghrib. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Langsung saya jawab begini. Kalau orang di bulan Ramadan bohong setelah buka, apa membatalkan saum? Pahala saum? Membatalkan? Membatalkan enggak? Akan henteu saum nage balikan deui. Saya ulang ya. Kan udah buka saumna oge. Apa saum itu batal dari segi pahala? Kan itu saum. Cuma tetap tadi saya katakan bukan berarti orang tidak saum tidak haram melakukan bohong. Tetap saja artinya dia berdosa. Nih saya kasih gambaran. Ketika orang Jumat dia tidak boleh ngomong di saat khotib khutbah.
Pertanyaan, kalau khotib misalkan nih duduk, itu bukan khutbah kan? Duduk di antara dua khutbah, boleh nggak ngomong? Lago nggak? Tidak ada keterangan lago. Dari mana? Karena yang lago itu ya, dia ngomong wal imam yahtub. Nah ini yang harus kita perhatikan. Wal imam yahtub, imam khutbah ngomong, maka dia lago. Bagaimana kalau imam berhenti khutbah terus ngomong? Boleh? Boleh. Jadi dua ya, yang tidak membatalkan itu ketika Jumat. Satu, ketika khotib mengizinkan. Dua, ketika khotib tidak khutbah, tidak lago. Seperti tadi, orang saum bohong, di saat dia saum membatalkan pahala saumnya. Bagaimana di luar saum tidak membatalkan pahala saum, tapi dia berdosa melakukan itu. Karena di luar saum juga tetap dosa itu terlarang. Cekap, wallahu a'lam. Masih ada? Silakan, Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika kita melakukan ajahlul dan kebodohan, kebohongan itu, lalu kita segera beristighfar. Ada istighfar ketika kita sedang saum, ada istighfar ketika kita sudah membatalkan puasa. Apakah itu bisa menganulir dosa-dosa kita? Itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang saum melakukan pelanggaran. Artinya saum itu kan batal dari segi pahala karena pelanggaran itu. Lalu bagaimana dengan istighfar kita? Apa saum itu tetap batal dari segi pahala? Ya. Yang membatalkan pahala saum itu amalan yang dilakukan di saat saum. Bohong misalkan. Orang teh istighfar ka Allah. Sampai istighfar kita mendapat jawaban dari Allah, diampunkan Allah. Pertanyaan, saum itu tetap batal dari segi pahala atau tidak? Tidak. Atau lain ge dihampura ai batal ke deh mah. Saya ulang ya. Ini kan sudah ditetapkan batal ini pahala saum karena bohong. Lalu dia istighfar kepada Allah dan istighfarnya itu dikabulkan Allah. Diterima Allah, diampunkan. Apa masih batal pahala saum? Ya enggak, karena yang menjadi penyebab batal saum adalah amal itu sebagai dosa. Sekarang diampunkan, artinya dia sudah tidak melakukan dosa lagi. Lagi dihampura apa? Seperti itu. Wallahu a'lam. Masih ada satu lagi, silakan. Kalau ada. Masih ada, Bapak, Ibu? Bangga, silakan. Coba, gimana? Definisi apa? Definisi gibah, Pak. Gibah, ya. Cukup begitu? Begini, yang disebut gibah itu, ini natizahnya ya. Dzikruka ahoka bima yakroh. Jika kamu menceritakan saudaramu yang saudaramu tidak suka diceritakan, tanu gitu gibah. Sekalipun dia benar, apa yang kita ucapkan itu, apa yang kita ceritakan benar adanya, itu yang disebut gibah. Bagaimana kalau sebenarnya teman kita itu tidak begitu, tapi kita ngomong seperti itu? Ini gibah bukan? Bukan. Nabi menyebutkan bahattah, etama mengadakan berita bohong. Sebab ya, munnya diomongkan tapi tesukakan diomongkan, tahu gitu gibah ngaranna. Dzikruka ahoka bima yakrah. Ya. Nah, jadi kalau ternyata yang kita omongkan sebenarnya tidak begitu, tapi dia kita ngomong bahwa dia itu begini padahal tidak. Itu bukan gibah namanya, bahattah, bikin berita bohong. Paham? Ya.
konsekuensinya Pak, sekarang kan zaman informasi Pak. Kayak tadi kan ada konsekuensi yang mendengar juga kan. Yang mendengar juga kan nanti dapat apa tadi? Iya. Timah ini ya. Nah, jadi maksudnya dengan definisi tadi, misalkan kita kan tidak membicarakan, cuman kita mendengar gitu. Nah itu gimana gitu? Iya, sengaja mendengar itu hukumannya tadi. Subbapi udunai al-anu. Itu sengaja. Bagaimana kalau tidak sengaja? Tapi kadang tergantung niat kita. Bisa paham? Sengaja mendengarkan orang gibah itu hukumannya subbapi udunaihi al-anu. Ini yang apa sebagai hukuman. Bagaimana kalau tidak sengaja? Ngan kadengi tergantung niat kita. Oh, dengan dorongan ingin mengetahui sesuatu gitu ya, atau tokoh atau apa kan pasti kan ada berita nih, ada informasi kan. Yang tadi misalkan dari definisi tadi kan bertentangan, nggak akan suka dia kan diberitakan gitu. Padahal ibaratnya kita tuh perlu misalkan tahu informasi itu gitu. Gimana tadi? Nah, kalau ternyata ini penting untuk solusi, untuk ini yang lebih penting dari itu, silahkan. Nah, Ari Allah gibanta. Nah, ieu Firaun teh kieu gibanta. Kumaha urang nu ngadengeuna. Untuk apa itu? Untuk apa? Pelajaran. Jadi di sini ada nilai yang lebih dari ini, silahkan. Namanya ibroh, ngambil ibroh dan pelajaran. Ini yang kena hukuman itu kita hanya menceritakan aib orang tapi tidak ada nilai plusnya. Untuk apa diceritakan? Untuk apa didengar? Seperti itu. Ya, termasuk nanti detektif harus tahu nyelidik. Kan temenang nyelidik kesalahan batur teh. Tapi bagaimana kalau tidak? Nggak bisa. Nah, ini di sini ada unsur daruroh kalau tidak dilakukan. Silahkan. Coba Allah. Baik, kita akhiri saja dengan ucapan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.